Mengapa orang Yahudi tak menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi terakhir? Ada buku yang amat sangat baik, judulnya Tarikh Ad-Diyanah Al-Yahudiyah, sejarah agama Yahudi. Di sana diceritakan bagaimana orang Yahudi percaya bahwa nanti di akhir zaman akan datang seorang Nabi, dan mereka menyebut dia manakala berperang. Ini Yahudi, ini Bani Ghatafan. Mereka berperang dengan Bani Ghatafan, dan sebelum berperang mereka berdoa kepada Allah, ya Allah, tolonglah kami melawan Bani Ghatafan berkat Nabi terakhir yang engkau utus. Sudah datangkah Nabi terakhir itu? Sudah. Siapa dia? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara, Yesus disebut Nabi terakhir dalam pengertian dialah Mesias itu. Mesias adalah artinya si orang yang diurapi. Yang terjemahan dalam bahasa Yunani-nya Kristus. Dan untuk seseorang disebut Mesias, dia harus menjabat 3 jabatan sekaligus, yaitu Nabi, Imam, dan Raja. Dan jabatannya harus dipegang secara mutlak, secara kekal. Makanya dia bangkit dulu, tidak bisa mati. Supaya kalau dia menjadi nabi, nabinya kekal. Kalau dia jadi raja, rajanya kekal. Kalau dia menjadi imam, imamnya kekal. Dia nabi karena dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Kalau nabi-nabi biasa, itu orang yang terima firman. Kalau Yesus, firman yang jadi orang, ini bedanya. Jadi dengan demikian di dalam Yesus, firman itu secara utuh berwujud manusia turun ke bumi. Sebagai yang disalibkan dan dikorbankan di atas kayu salib, lalu bangkit, dia menjadi korban yang kekal, lalu tubuhnya yang telah bangkit dibawa ke surga, dia menjadi imam yang kekal. Sebagai yang telah diberi segala kuasa di surga dan di bumi, sebagaimana dikatakan di dalam Matius 28 ayat 18, maka dia menjadi raja yang kekal itu. Maka dia adalah imam kekal, raja kekal, nabi kekal. Dalam arti ini kenabian Yesus disebut nabi yang terakhir. Bukan nabi-nabi seperti nabi-nabi yang lain. Karena dia tidak menubuatkan tentang kedatangan Mesias. Dialah Mesias itu. Sedang nabi-nabi yang lain itu menubuatkan kedatangan Mesias. Maka nubuat nabi-nabi, baik yang nabi yang membawa kita pada tulisannya, seperti Musa dan lain-lain, dan nabi yang tanpa kitab, seperti Elia, Elisa, seperti si Yohanes Pembaptis, itu semua menunjuk kepada kedatangan Kristus. Dan dengan Kristus datang, maka kenabian semacam itu yang mempersiapkan datangnya Mesias itu sudah berhenti, sudah selesai pada zamannya Yohanes Pembaptis. Coba kita baca dalam Matius 12 ayat 13. Kalau gitu pasal 11 ayat 13. Sebab semua nabi dan kitab Taurat bernubuat hingga tampilnya Yohanes. Semua nabi dan kitab Taurat bernubuat sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Berarti ketika Yesus muncul, itu sudah terakhir, bukan dalam kelas nabi-nabi seperti itu. Dalam kelas dia nabi yang menggenapi semua nubuat-nubuat itu, karena kenabiannya bagian dari kemesiasannya. Nah itu artinya. Makanya di dalam Yesuslah, sebagai Mesias yang terakhir, sebagai nabi dan sebagai raja, Allah berbicara untuk yang terakhir kalinya. Cara Allah berbicara, cara Allah menyatakan diri untuk yang terakhir. Dan tidak ada sesudah itu. Yesus tidak bisa digantikan. Kita baca dari Ibrani pasal 1 ayat 1 dan 2. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita. Nah, itu zaman dulu. Allah dulu berbicara kepada nenek moyang kita, yaitu nenek moyang bangsa Israel, dengan berbagai cara. Caranya macam-macam. Ada nubuat, ada penglihatan, ada mujizat, dan lain-lain. Dan berulang-ulang, bukan sekali saja. Ya, kepada Adam, kepada Nuh, kepada Abraham, kepada semua nabi-nabi sampai terakhir Maleakhi.
Nah, itu zaman dulu. Terus ayat 2, Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anak. Nah, anaknya itulah menjadi cara Allah berbicara yang terakhir. Berarti dia adalah nabi terakhir. Sebab anaknya ini bukan orang yang terima firman, tapi firman itu sendiri seutuhnya menjadi orang, menjadi manusia. Demikianlah maka dia nabi terakhir. Nah, setelah dia dibangkitkan dan menjadi raja gereja, dia menuntun gerejanya melalui rohnya yang kudus. Dan oleh Roh Kudus ini, dia menuntun gerejanya dengan memberikan karunia-karunia yang berasal dari Roh Kudus ini. Apa itu karunia-karunia ini? Coba kita baca di dalam 1 Korintus 12 ayat 28. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat. Nah, Allah telah menetapkan beberapa orang dalam gereja, dalam jemaat. Apa itu? Pertama sebagai rasul. Sebagai rasul. Kedua sebagai nabi. Sebagai nabi. Ketiga sebagai pengajar. Sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia. Karunia untuk mengadakan mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk Nah, jadi setelah Yesus datang, kalau ada yang disebut nabi, ini bukan nabi yang meramalkan tentang Mesias seperti nabi-nabi perjanjian lama, karena Mesias sudah digenapi dengan datang Yesus. Ini adalah nabi dalam karunia pelayanan gereja. Jadi ini nabinya Mesias di dalam gereja. Untuk menuntun gereja. Dan di dalam gereja ortodoks masih banyak orang-orang seperti ini. Nah, kalau ditanyakan siapa nabi itu, ya karena mereka bukan nabi yang menulis apa-apa. Mereka hanya memberitakan tentang makna ajaran Mesias itu. Maka tidak seperti dalam perjanjian lama, ada nabi ini, nabi itu. Ada disebutkan nabi di situ, satu orang, ya, meskipun banyak jumlahnya. Kita baca dalam Matius Kisah Rasul pasal 21, ya. Di dalam Kisah Rasul pasal 21, kita baca dari ayat yang ke-9, 10. Filipus mempunyai 4 anak darah yang beroleh karunia untuk bernubuat. Nah, ternyata ini ada karunia mana dari yang pernah bernubuat adalah nabi. Anaknya Filipus. Dan terus setelah beberapa hari kami tinggal di situ, datanglah dari Yudea seorang nabi bernama Agabus. Nah, itu ada lagi nabi Agabus. Tapi itu nabinya gereja gitu loh. Bukan nabi yang menubuatkan kedatangan Mesias, karena Mesias sudah datang. Ngapain dinubuatkan lagi gitu. Dan itu nabi sebagai jabatan dalam gereja. Nabi sebagai yang menerima karunia Roh Kudus untuk menuntun gereja melalui tuntunan-tuntunan yang diberikan oleh Roh Kudus melalui nabi-nabi ini. Dan sampai sekarang dalam gereja ortodoks masih banyak orang-orang seperti ini gitu loh. Yang kita sebut sebagai starets, atau bapak rohani, atau elder, tetua, atau geronda kalau dalam bahasa Yunani. Masih punya orang-orang punya kemampuan untuk membaca hati orang, berbuat mujizat seperti para nabi di dalam perjanjian baru. Tapi mereka bukan nabi dalam pengertian perjanjian lama yang menubuatkan datangnya Mesias, tapi nabi dalam pelayanan gereja, nabi dalam gereja Kristus. Saudara, jelas ya kalau gitu ya, bedanya antara nabi yang dimaksudkan Kristus sebagai pemenuhannya dan puncaknya dengan nabi-nabi yang merupakan karya Roh Kudus di dalam gereja. Kiranya ini menolong saudara. Tuhan berkati. Shalom. Atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus.